Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Antoni dari kelompok 2 dengan NIM B1B1214046 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Proses penyusunan anggaran baik itu APBD atau APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Bahkan APBD dan APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter atau nilai uang untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD. Di Anggaran APBD dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, di mana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan pelaksanaan yang efektif. Selanjutnya masuk ke pembahasan fungsi APBD berdasarkan peraturan dari Mendagri nomor 13 tahun 2006. Fungsinya ialah fungsi otoritas yang pertama, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, yang keenam fungsi stabilisasi. Selanjutnya komponen pembentuk APBD. Yang pertama pendapatan untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Pendapatan utamanya berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan asli daerah PAD melalui pajak dan retribusi transfer dari pusat dan pendapatan lainnya. Yang kedua belanja. Bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 tahun. Selain itu akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain. Yang ketiga, surplus atau defisit. Pada bagian ini ditunjukkan aktual pendapatan belanja, surplus atau defisit dalam periode 3 tahun. Yang keempat, pembiayaan. Transaksi keuangan Pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih kecil maka terjadi defisit dan akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada konsep dari keuangan daerah. Menurut Suparmoko 1989, yang dimaksud dengan keuangan negara ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang biasa adalah 1 tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember. Dari tahun yang bersangkutan, tetapi ada pula yang tidak dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri dengan bukan tanggal 31 Desember. Sejak tahun 1969, anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Namun pada tahun 2000, anggaran disusun berdasarkan tahun kalender. Dalam konteks pembangunan daerah, posisi keuangan daerah adalah sebagian dari posisi keuangan negara. Oleh karena itu, secara konseptual, Kusumah dan Solihin pada tahun 2001 secara tersirat menggambarkan bahwa fungsi alokasi merupakan proporsi terpenting dalam keuangan daerah. Hal lainnya juga diungkapkan oleh Redaksi Porjo pada tahun 2001 bahwa keuangan daerah mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah, pola dasar pembangunan daerah. Yang kedua ada konsep anggaran belanja daerah. Dalam rangka menerapkan RAPD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam menyusun APBD. Selanjutnya komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Anggaran belanja daerah disusun berdasarkan sejumlah asumsi yang untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan. Mencapai tingkat pencapaian pelayanan yang diinginkan dalam arah dan kebijakan umum APBD. Kepmendagri nomor 29 tahun 2022. Berikutnya ada struktur dari APBD. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penganggaran pendapatan dan belanja. Yang pertama, penganggaran pendapatan dan belanja. Anggaran ini disajikan terlebih dahulu sebelum anggaran belanja. Pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah. Hasil yang didapat bisa surplus atau defisit. Jika surplus yang didapat berarti pendapatan lebih besar daripada belanja. Sedangkan defisit berarti belanja lebih besar dibandingkan pendapatan. Yang kedua, penganggaran pembiayaan. Anggaran ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selanjutnya. Penerimaan dikurangi dengan pengeluaran yang kemudian disebut dengan pembiayaan neto. Kemudian pembiayaan itu ditambah dengan surplus atau defisit hasil penjumlahan. Disebut dengan sisa lebih perhitungan anggaran silpa. Selanjutnya adalah siklus APBD. Bisa kita lihat di sini ada gambar RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. RPJP adalah dokumen yang berencana membangun makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun. Selanjutnya ke RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah, peran lembaga legislatif DPRD adalah sebagai representasi rakyat untuk memastikan bahwa uang rakyat dikelola untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, prinsip pengelolaan ada di tangan pihak eksekutif atau Pemda. Dengan demikian, pelaku pengelola keuangan daerah dapat diartikan sebagai pejabat pada lingkungan Pemda atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2018. Hal ini karena sisi produksi Indonesia terikat pada kuota yang diberikan OPEC serta terbatasnya kapasitas produksi minyak bumi dalam negeri. Harga rata-rata minyak mentah di pasar dunia dalam 5 tahun mendatang diperkirakan akan menurun. Setelah harganya yang tinggal dalam tahun 2005 dari sisi impor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi, terutama di sektor perdagangan nilai impor barang-barang konsumsi diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 12% per tahun. Di sisi lain, penerimaan dari sektor jasa pariwisata untuk 5 tahun ke depan diperkirakan masih relatif kecil, namun sangat potensi untuk dikembangkan pada masa-masa mendatang, terutama daerah Kerinci.
Tujuan dari APBD ialah mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, menjadi referensi bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran belanja daerah, mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal, menentukan prioritas prioritas belanja daerah yang ketiga sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. Um, Manfaat dari penelitian ini ialah hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan dan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan di Kota Jambi dalam mengukur keberhasilan kinerja keuangan. Dan keuangan daerah adalah masalah yang kompleks berkisar pada penerimaan dan pengeluaran daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah di daerah yang sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah atau Anonim 2000 pada tahun 2005. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan. Kepatutan dan manfaatnya untuk masyarakat dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli asli daerah, baik dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Pendapatan asli daerah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh daerah baik dalam bentuk uang atau material jasa lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau potensi-potensi yang ada yang berasal dari daerah tersendiri. Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah yaitu yang pertama tanggung jawab, dua memenuhi kewajiban keuangan, ketiga kejujuran, yang keempat hasil guna, dan lima pengendalian. Margiasmo pada 2006 perubahan yang fundamental dalam sistem tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 33 Tahun 2004 adalah pada sistem pemerintahan. Perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah daerah dituntut untuk mampu memiliki kesiapannya untuk menyiapkan diri secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi dalam mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. World Bank menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi kompensasi dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan fleksibilitas, terprediksi, dan informatif. Selanjutnya ialah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan terjadi.
Yang kedua, rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal yang semakin tinggi. Rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, terutama pemerintah pusat dan provinsi, semakin rendah dan semakin demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya, metode penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data. Dalam penulisan ini, data yang dihimpun terdiri dari data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi. Di samping itu juga bersumber dari buku-buku, literatur, dan tempat. Analisis deskriptif belanja pemerintah daerah. Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode analisis deskriptif. Untuk menjawab tujuan dengan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD. Yang kedua, menghitung rasio efektivitas keuangan daerah berdasarkan APBD. Yang ketiga, menghitung rasio aktivitas yang terdiri dari rasio belanja langsung terhadap APBD. Yang keempat, menghitung rasio pengelolaan belanja. Yang kelima, menghitung rasio pertumbuhan yaitu dengan cara menghitung. Selanjutnya, memasuki pembahasan hasil penelitian. Dalam pembahasan hasil penelitian ini dia akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kota Jambi dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011, dan 2012. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut. Yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Yang keempat adalah rasio pengelolaan belanja. Rasio pengelolaan belanja dapat menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Kesimpulan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan atau pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dana pertimbangan yang meliputi dana bagi hasil dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus serta pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerahnya. Dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lain-lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini stop nih. Benar. Stop record itu kalau ngomong tadi.